Jadi kita bisa lihat ya, ini jalan TP terus ya. Wah, jalan. Oke ya, mantap ya. Jadi prosesnya cepat nih. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat AI gold yang viral dengan averaging up and down dengan lot size soft marty ya. Dan sekarang ini kita akan melanjutkan pembuatan target atau TP bertingkat ya, disesuaikan dengan jumlah posisi berlawanan yang sedang floating. Jadi target bertingkat itu tidak ditentukan oleh posisi sekarang, tapi kita akan lihat posisi berlawanan. Maksud saya adalah untuk set target buy, kita akan memperhatikan juga jumlah posisi sell yang sedang floating. Begitu juga untuk set TP sell, kita memperhatikan jumlah posisi buy yang sedang floating. Tujuannya apa? Ya, di sini pada saat posisi berlawanan punya floating yang besar, kita akan mencari target profit yang lebih tinggi ya, sesuai dengan tingkatannya. Kemudian juga untuk mengurangi risiko dan mengunci profit, kita akan menggunakan strategi lock profit ya. Oke, kita langsung saja masuk ke codingnya. Nah, di sini kita tentu akan membuat input ya untuk target atau TP-nya. Kita bikin ada take profit 1, misal di sini kita targetnya adalah 100 TP1. Kemudian untuk TP2 ya. Jadi input ini tentu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing gitu. Kemudian kita juga akan membuat untuk trailing. Ini kita buat jarak untuk trailing start. Saya kita start itu di 200. Kemudian untuk trailing stepnya bisa setiap 50. Oke, kita sudah buat inputannya ya. Kita masuk ke proses code-nya. Sebelumnya kita cek ulang code yang sudah ada. Di sini kita sudah punya modul update data, kemudian ada transaksi. Di sini adalah prosesnya untuk open data, open posisi ya, baik yang pertama maupun untuk posisi averaging down ataupun averaging up-nya dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan membuat modul untuk target take profitnya. Oke, jadi di sini kita akan membuat perulangan. Oke, sebelumnya kita akan melakukan update dulu data ya. Sama seperti waktu kita menggunakan transaksi itu, kita juga melakukan update data. Nah, update data ini apa? Update data ini adalah mengakses ulang semua informasi posisi yang sudah open, harga teratas, terbawah, harga break evennya dan seterusnya. Itu kita akan kumpulin dulu datanya di sini. Ya, jadi kita ambil data terkininya. Oke.
Jadi kita akan jalankan ulang juga update datanya. Setelah itu kita asumsi data sudah dapat kumpulan data terbaru. Nah, di sini kita karena kita akan set untuk target ya, target, jadi kita akan membuat perulangan juga. Total posisinya, position total. Nah, ini untuk tahu total posisinya. Kemudian kita akan membuat perulangan. Ini saya bisa copy dari code yang sudah ada di sini ya. Kita bisa copy kurang lebih sama. Saya bisa ambil sampai bagian sini. Oke. Nah, di sini kita mau perulangan, kemudian kita ngambil nomor tiket yang lebih besar dari 0 berarti tiket itu eksis, ada. Kemudian kita filter magic number dan simbolnya. Setelah itu kita ambil type-nya. Nah, di sini karena kita mau buat set TP-nya ya. Saya buat dulu. Untuk TP ini kita akan tentukan secara bertingkat. Jadi saya perlu bikin satu modul untuk tahu kita menggunakan tingkatan yang mana, itu kan ya. Tingkatan itu akan menentukan jaraknya ya, int jarak TP. Oke, kita ngambil dari satu modul misalnya get jarak TP. Oke, nah di sini kita akan kirim informasi total posisi by atau total posisi sel gitu ya. Oke, ini saya nolkan. Kita akan cek if type-nya ini kalau sama dengan position, type-nya kalau misalnya by ya, berarti saya ingin jarak TP-nya saya ngambil. Nah, di sini saya perlu kirimkan informasi ya, jumlah posisi sel ya, seperti yang saya jelaskan di awal. Untuk menentukan jarak TP by kita menggunakan mencari tahu dulu berapa posisi floating cell gitu ya. Jadi kita di sini akan kirim informasi posisi sel. Nah, posisi sel kita bisa dapat dari mana? Nah, ini kita sudah menggunakan update data ini ya. Update data ini sudah mengumpulkan total posisinya ya. Jadi data pos ya, type-nya nanti total posnya berapa. Oke. Di sini atau saya biar supaya lebih mudah kita gabungkan, buat di sini aja int total by itu sama dengan yang ke 0 ya, untuk by total pos. Int total cell sama dengan data pos yang ke 1 titik total ya. Jadi kita tinggal menggunakan aja ini total sel. Kemudian apalagi yang kita butuhkan untuk jarak, jadi sepertinya itu aja ya. Oke, nah kita akan buat fungsi get jarak tappingnya nanti ya. Yang pasti ini akan kembalikan jarak TP-nya. Kemudian kita akan set TP ya. Set TP itu kita bisa tentukan di sini kita akan gunakan adalah harga break even ya, BEP ya. Harga BEP juga kita bisa tentukan juga di sini. Double harga BEP-nya buy itu kita bisa dapat dari data pos yang ke 0 titik harga BEP. Nah, ini dapat nih. Oke, yang sell juga sama. Dengan 1 ini dapat harga sell. Oke. Jadi dengan dapat seperti ini kita kembali ke sini ya. Nah, untuk tentukan TP-nya ya, TP buy itu sama dengan harga BEP buy ditambah dengan
apa tadi, pips to direct jarak TP. Nah, ini kita tambahkan nih. Ini adalah apa, jarak untuk harga TP-nya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal lakukan update, gitu kan? Portrait apa untuk itu, modify position, modify berdasarkan tiket. Nah, tiketnya adalah ini ya, tiket sini ya, tiketnya ya. Kita masukin tiketnya, kemudian SL-nya apa? SL belum ya, kita ambil buat SL by, kemudian TP by, ini kecil aja. Oke, jadi seperti ini gitu. Nah, ini belum ada, kita belum ada buat variabelnya kita taruh di luar aja. Double TP by sama dengan 0, SL by juga sama dengan 0, double untuk TP cell sama dengan 0. Ini typo ya, ini harusnya titik. SL cell sama dengan 0 juga. Oke. Ya, jadi di sini kita bisa tambahkan if untuk tahu kalau dia returnnya false, berarti ada kesalahan. Kita bisa print kalau ada kesalahan, print gagal set TP SL, seperti ini ya. Oke, kalau kita lihat dari sini, sebetulnya jarak ini kan kita ngambil sekali dan TP by-nya juga akan sama ya, karena menggunakan harga BEP ya. Sebetulnya ini bisa kita keluarkan ya. Kita keluarkan, kita taruh di luar saja. Taruh di sini aja. Berarti ininya juga boleh kita keluarkan, kita taruh di sini aja. Oke. Nah, ya ini kita sudah bisa tentukan TP-nya, TP untuk buy. Begitu juga TP untuk sell. Untuk sell juga sama, kita tinggal ganti aja. Kalau sell ini total posisi buy ya. Kemudian TP sell menggunakan BEP sell. Kalau sell TP-nya kan ke bawah ya, berarti minus gitu. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi kita sudah dapat TP buy dan sell. Cuman get jaraknya belum ada ya, nanti kita bikin. Oke, apalagi dari sini harusnya sudah oke. Yang belum adalah SL buy. SL buy itu nilainya berapa? Nah, SL buy itu kita mungkin setiap posisi bisa berbeda-beda, karena nanti kan kita akan bikin trailingnya gitu ya. Tadi mungkin saja setiap posisi berbeda, maka kita nggak bisa taruh di luar, kita harus taruh di dalam sini ya. Jadi SL by itu kita ngambil dari position get double, kemudian posisi SL nya kita ngambil tuh. Oke, gitu. Ini ini by itu harus taruh di dalam sini ya, baru bisa dapat, karena ini tabnya by. Oke. Nah, untuk tab yang sell ya, kita copy ini ya, saya ganti ini jadi sell ya, berarti ini yang sell, ini sama, ini posisi modified SL yang sell, TP yang sell juga. Oke ya, ini sudah beres untuk bagian set TP buy maupun sell gitu. Oke, nah sekarang kita mau lanjut adalah untuk pembuatan get jarak TP-nya ini ya. TP saya buat di bawah ini. Kalau kita perhatikan, get jarak TP ini akan return nilai integer ya. Jadi saya perlu buat int get jarak TP. Nah, kemudian
di sini yang kita input adalah jumlah posisi ya, jumlah posisi, jumlah pos, tapi posisi yang berlawanan gitu. Jadi kalau buy jumlah posisi sell, sell posisi buy gitu. Oke. Nah, di sini kita bisa pakai if atau bisa pakai switch ya gitu. Misalnya if ya, kalau jumlah posnya ini kita pakai yang posnya itu paling besar dulu ya gitu ya, misal lebih dari 15 posisi ya, maka return jarak TP-nya adalah kita menggunakan jarak TP yang terbesar yang ketiga ya. Di sini kan kita ada 3 TP ya, TP ya. Nah, kita menggunakan yang ketiga yang paling besar gitu. Oke. Jadi kita akan return 3. Oke. Else ya. Nah, ini kita bisa copy lagi gitu. Kalau dia itu lebih besar dari misalnya 10 ya, maka kita menggunakan TP yang kedua gitu. Oke. Nah, terus kalau dia lebih besar dari 0, misalnya dari 0 nih ya, maka kita menggunakan cara TP yang pertama gitu. Oke. Jadi ini akan ngasih return. Jadi kalau misalnya tidak masuk itu semua kriterialnya, ini pasti masuk semuanya. Misalnya posisinya ada 20 berarti kan lebih besar dari 15, ya kan pakai ini. Kalau misalnya dia 11 berarti yang ini gitu kan, 11 akan pakai yang ini. Kalau misalnya cuma satu posisi berarti akan menggunakan TP1. Oke. Jadi ini sudah benar ya. Kita coba compile dulu ya. Oke, di sini masih ada salah, function must return, harus ada returnnya. Oh ya, ini kesalahan dari code sebelumnya. Init fail ya. Kemudian masih ada error lagi di sini. Oh ya, ini kalau dia tidak memenuhi semua syarat itu ya, maka else-nya apa gitu kan. Nah, kita bisa kasih return misalnya 0 ya. Oke ya, atau kita kasih return minimal berapalah, boleh, silakan, bebas saja. Tapi harusnya tidak akan masuk ke sini sih, karena semuanya akan terpenuhi di bagian if di sini gitu. Oke. Kita kembali di sini, kita lihat code kita sudah bisa set TPSL-nya, sudah bisa ya, sudah TPSL bertingkat. Teman-teman bisa membuat perubahan ini sendiri ya untuk 15-nya, apakah mau ganti 20 atau diganti ke 7 berapa, itu strategi kita masing-masing, bisa lakukan optimasi di sini supaya hasil EA-nya lebih optimal lagi gitu. Nah, kemudian kita akan lanjut buat trailingnya gitu. Oke. Nah, trailing juga saya mau masukkan ke bagian dalam sini, sekaligus kita gabungkan ke dalam TPSL. Tapi di sini kita mau cek dulu apakah trailingnya diaktifkan atau tidak ya. Jadi is trailing ini kalau sama dengan true ya, berarti kita akan set trailing gitu. Oke. Kalau tidak, berarti tidak perlu set trailing. Oke. Nah, kalau misalnya true, berarti kita akan update SL-nya, sebetulnya SL banyak akan kita update. Tapi sebelumnya kita juga mau pastikan apakah terjadi pergeseran SL memenuhi syarat untuk trailing itu, ya kan? Jadi untuk trailing itu adalah posisi yang sudah di-trigger oleh trailing start, ya. Kemudian juga di berikutnya adalah mengikuti trailing step gitu. Jadi kita harus ukur dulu trailing startnya jalan atau tidak. Trailing start itu apa? IN trailing start, ini kan, ini trailing start, tapi kita perlu convert dia menjadi harga berjalan kan gitu. Jadi kita di sini akan menggunakan harga SL yang sudah ada ya. SL yang ada kan ini ya, ini kan yang SL existing gitu ya. SL buy ya. Kalau seandainya ditambahkan dengan pips tuh ini dengan jarak SL ini ya, kalau ini tambahkan ini, kemudian ditambahkan lagi dengan trailing step
ya. Jadi seperti ini saya bikin kurung aja supaya lebih paham, tidak kecampur-campur. Jika ini ditambahkan itu masih ya lebih kecil atau sama dengan harga, kalau kita di sini posisi buy berarti menggunakan harga bid ya. Nah, harga bid. Oke, bid. Oke. Lebih kecil dari harga bid berarti ini sudah tertrigger. Maka di sini harga bid dikurangin dengan pips to price ya, trailing start. Nah, seperti ini. Jadi dia akan bergeser gitu. Oke. Ya. Dan kita juga mau pastikan bahwa harga ini ya harus di atas harga break even juga ya. Jadi harus kita pastikan waktu bergeser ini SL-nya pun juga harus di atas harga break even. Jadi kita bisa pastikan ya, kita cek lagi gitu ya, bahwa harga break even itu adalah apa itu tadi? Nah, harga BEP ya. Ini ya. Nah, harga ini harga SL juga ya. Kalau harga break even itu ya lebih besar dari SL, nih gitu deh, berarti kan SL itu ada di bawah, bisa aja dia nol kan gitu, SL itu bisa aja nol atau di bawahnya gitu ya, gitu. Nah, maka ya kita akan abaikan ya, bagian ini akan kita abaikan gitu ya. Maka kita menggunakan OR di sini. Jika ini sama lebih besar dari SL, atau SL nya gini deh, atau SL nya itu masih sama dengan 0 ya. SL sana berarti kan SL nya tidak ada ya. Sebentar ya, cek dulu. Oke, ini kurungnya benar. Oh, ini kita kasih kurung lagi di sini supaya lebih jelas gitu ya. Nah, kalau SL nya belum ada nih gitu, belum ada ya, kita bisa langsung kurangin ini, bisa ini. Oke, ini sama ini, dan SL nya sama dan tadi apa, harga BEP ditambah dengan pips to price, dan kita butuhkan hanya ini ya. Coba SL, kalau SL nya 0, kemudian harga tambahan itu tambah ini harus lebih kecil atau sama dengan harga bid. Nah, itu harus kecil harga bid. Kalau seperti itu ya, kita memastikan harga itu sudah di atas harga break even, sehingga pada saat bid ini dikurangi ini masih harganya di atas harga break even, jadi tidak akan minus ya gitu. Oke, tidak akan minus. Jadi kalau 0 dikurangin, oke. Oh sorry, ini harus pakai dan, tidak boleh pakai OR. Memastikan duduknya sama di atas itu. Dan ini SL 0 berarti udah pasti ya. Ya, coba kita pahamin logikanya. SL kalau seandainya 0 ya, atau sudah ada ditambah dengan ini harus dikecil daripada bid gitu. Oke, dan harga break even tambah ini kurang diberi kecil dari bid karena nanti ini dikurangin jarak ini ya, harus di atas harga break even. Oke, benar ya, seperti ini ya. Oke ya, ini untuk yang bagian buy. Jadi SL buy nya itu sudah diupdate ya, kalau memenuhi syarat. Kalau tidak, berarti dia akan tetap menggunakan SL buy yang diambil dari data posisi trading gitu. Oke, kita copy ini, kita untuk bagian sell sedikit berubah ya.
kita akan buat perubahan sel yang di sini sel, ini sel. Kalau sel menggunakan harga as ya, dan sel itu posisinya akan posisi sel dikurangin dari ini harus lebih besar sama dengan as, dan harga BEP sel ya dikurang ya jarak pips itu harus lebih besar sama dengan as ya. Sel kita menggunakan as, berarti di sini juga as ditambah ya, dari as tambah ke atas ya gitu. Oke, sampai sejauh ini kita cek ulang. Nah, masalahnya kalau untuk sel ya, sel kalau seandainya SL ini 0 dikurangin ini jadi minus nih ya, tidak akan lebih besar dari as ya, tidak akan bisa gitu. Oke. Kemudian harga BP sel dikurang ini bagian sini ini oke, tetapi bagian sini kita harus buat seandainya harga sel ini masih 0 ya. Kalau seandainya sel ini masih 0 ya, berarti kita akan abaikan bagian ini, tapi kita tetap harus pastikan harga sel ini ya, harga break even sel ini dikurangin dengan jarak trailing startnya harus tetap di atas as ya. Nah, jadi ini kita harus bikin satu grup dulu ya. Saya kasih kurung di sini dan di sini, kemudian kita kasih OR ya. Kalau selnya itu masih sama dengan 0 ya, jadi kalau sel sama dengan 0 berarti ini oke, terus dilanjutkan cek ini. Kalau ini oke, baru kita akan buat sel sama dengan harga as ditambah dengan jarak trailing startnya jika seperti ini ya. Oke, nah ini kalau kita compile masih ada error di as dan bit ya, karena ini kita belum buat ya, belum buat. Oke, kita buat variabel untuk as dan bitnya. Oke. Double bit itu sama dengan kita ngambil dari simbol titik ya, bit bit. Nah, kemudian untuk double as kita ambil dari simbol titik as seperti ini. Coba kita compile lagi. Oke, ini sudah sesuai, sudah tidak ada error ya. Ini tinggal kita backtest ya, kita coba backtest. Oh ya, nanti filenya saya akan save jadi part 2 ya. Di sini TP-nya belum terset, SL-nya juga belum terset, berarti ada kesalahan ya. Kenapa ini belum terset? Apakah ada error di sini? Oke, tidak ada. Berarti ada kesalahan logic ya. Kita akan koreksi. Oh ya, ini set TPSL-nya belum dipanggil ya. Belum dipanggil. Tadi kita baru bikin modulnya, tapi ini belum dipanggil nih. Oke, jadi saya akan manggil di onTick. Setelah transaksi baru kita akan buat TPSL di sini. Oke, ini tidak usah. Oke, kita akan coba ulang untuk backtestnya. Ya, kita lihat di sini TP-nya sudah terset untuk ini sudah output ya. Ya, kita lihat di sini yang posisi buy sudah ada set TP-nya ya, sedangkan untuk posisi selnya belum ada, berarti selnya ada kesalahan. Coba kita lihat apa kesalahan code untuk bagian sel. Type-nya di sini buy. Seandainya kalau ini dia sel, SL sel,
TP cellnya di mana? TP cell di atas ini ya, kita bikin get jarak TP harga BEP kurangi jarak TP cell dapat TP cell TP by TP cell. Kenapa ini ada error? Kita cek get jarak kita coba print by ada apa sih by nya, kemudian TP cell-nya apa sih TP cell-nya. Oke, kita coba lihat, kemudian kita tambah lagi T cell-nya ada berapa sih T cell. Saya compile ulang dan saya akan coba backtest ulang ya. Oke, kita lihat di jurnal ada catatan apa dari backtest yang kita di sini ada gagal set TP ya gitu ya. Tapi kita mau lihat teks yang kita tadi komen ada mana tuh. Nah, TP by-nya 1, TP ininya salah, TP cell-nya ada 12. Oke, tapi kenapa dia gagal set SL kok 0,1, TP ini invalid stop loss. SL nya kenapa 01? Yang salah SL nya ya, bukan TP nya. Ternyata TP nya benar tapi SL nya 01 ya gitu. Oke, ini kita komen, kita cek SL selnya terjadi kesalahan ya, mungkin pada saat terjadi ini harusnya pada sel tidak ada. Coba kita lihat dulu. SL cell, TP cell. Yang salah ada SL cell-nya ya, dapat 0 pada saat kejadian trailing. Kalau selnya masih 0 atau ini sel ada 0, harga BAP kurang maka apa yang salah. Kita coba print lagi di sini ya. SL cell saya cuma ingin tahu nilai asnya juga apakah ada salah. Kemudian jarak trailingnya ini saya ingin tahu ini nilainya apa ya kan. Kemudian saya juga ingin tahu harga SL di sini, print SL awal biar gampang dilihat. Saya kasih dia seperti ini. Oke, kita lihat SL awalnya 0, SL nya langsung 0,1, jarak inisial 01. Oke, 0 dan harga BEP dikurangin spesial kualitas DAS. Kenapa dia masuk ke sini? 0 0,1 awalnya 0, SL dari 0,1, harga asnya harga asnya 0. Coba lihat, harga asnya 0 ya, makanya salah ya. Kenapa harga asnya bisa 0? Nah, ya, harga asnya tidak boleh 0 gitu. Oke,
harga asnya tidak boleh 0. Ini harga asnya masih 0. Coba as itu kan kita dapat dari sini simbol. Apakah simbolnya sudah kita definisikan simbolnya apa gitu? Saya make sure dulu di on init. Oh, simbol sudah ditentukan. Itu simbol sudah ditentukan. Kemudian kenapa dia 0? Coba saya refresh dulu, refresh aja, kita coba lagi ya. Terus saya juga mau print di sini deh, print pair simbol titik name harga bit as yang kita lihat. Nah, ini biar gampang lihat, saya kasih ini aja. Oke, kita coba backtest lagi. Oke, kita lihat harganya masih gagal. Kenapa? Harga bid asnya gitu. Mana tadi? Pairnya sudah benar, bid asnya tidak dapat. XAUUSD pairnya apa sih ini? Kok tidak dapat? Simbol name, simbol tik. Ini harusnya refresh rate ya, ini kita salah tadi, sudah refresh rate. Oke, kita coba cek ulang, kita compile ya, kita coba tes lagi. Kita lihat nilai asnya sudah ada ya, asnya sudah ada, berarti udah benar. Oke, tapi kenapa masih ada error ya? Ini sudah benar ya, kenapa masih error? Nah, error lain itu dikarenakan ya mengupdate nilai yang sama. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kita mana tadi ya, SL nya 0, TP nya sudah ada, SL nya 0, TP lagi nilainya sama, jadi nilai yang sama diupdate berulang-ulang itu akan membuat terjadi ini error gitu. Nah, untuk menghindari itu kita perlu melakukan pengecekan gitu ya. Kita kerjakan yang baik dulu. Jadi kita cek if ya SL by ya tidak sama dengan position get double position SL ya, atau TP by ya tidak sama dengan position double position TP gitu. Nah, jadi kita akan lakukan update jika nilai SL by itu, SL by yang setelah kita proses itu tidak sama dengan data SL buy yang ada pada posisi trading gitu loh. Begitu juga untuk TP-nya. Jadi kalau udah beda baru bisa kita update gitu. Nah, untuk memastikannya juga supaya tidak ada salah-salah, kita juga perlu lakukan normalize ya. Jadi normalize double ya, SL by digit gitu. Nah, digitnya. Terus kemudian untuk TP
juga sama ya, TP buy, kita juga copy TP buy, TP buy. Oke, ini kita copy, kita update juga untuk yang sell ya, sell juga kita update. Jadi ini kita ganti dengan SL sell, SL sell, SL sell, TP sell, TP sell, TP sell, TP sell. Ada yang tertinggal. Biasanya kalau copy-copy gini suka ada yang tertinggal ya, jadi kita cek salah di mana gitu, ternyata ada variabel yang misalnya ini TP sell tapi ini masih TP buy gitu loh, jadi tertinggal gitu. Oke. Nah, ini kita ada tambah variabel digit ya, jadi kita buat dulu digit itu int, digit sama dengan digits. Nah, seperti ini. Oke, kita compile, sudah tidak ada error. Kita coba lagi backtest ya, kita coba backtest. Oke, kita lihat di sini udah berhasil ya, tidak ada error lagi ya, tidak ada error lagi. Oke, sudah tidak ada error ya. Kita lihat juga TP nya sudah terset gitu. Oke ya, jadi kita bisa lihat ya, ini jalan TP terus ya. Wah, jalan. Oke ya, mantap ya, jadi prosesnya cepat nih. Ini time frame nya di M1 ya, jadi cepat ya gitu ya, 1 menit ini. Oke, kira-kira seperti ini proses pembuatan atau update dari EA Gold Viral ini ya. Jadi kita tambahkan TP bertingkat gitu, kemudian juga ada trailing ini per posisi ya gitu. Kalau teman-teman tidak ingin TP bertingkat, bisa mengubah ke get jarak TP ini ya. Get jarak TP ini bisa diubah, tidak perlu dibuat seperti ini lagi, cukup return langsung TP profit 1 aja. Jadi kalau tidak ingin bertingkat ya, tinggal teman-teman komen aja ini semua di komen itu, kemudian return TP ini aja. Jadi ini cuma satu TP, tidak ada TP-TP bertingkat gitu. Oke, tapi keunggulan dari AI ini adalah kita salah satunya adalah dengan menambahkan TP bertingkat, dan log profitnya atau trailingnya itu khusus pada posisi-posisi tertentu saja yang sudah profit, jadi bukan semua posisi gitu. Oke, demikian update AI untuk kali ini. Nanti pada video berikutnya mungkin kita akan buatkan adalah bagaimana pengaturan risk management dan juga manajemen profitnya dengan membaca posisi equity dan juga data history gitu. Oke, saya pikir cukup dulu dan kita ketemu lagi di video berikutnya.